Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada pagi ini kita masih lagi diberi oleh Allah peluang, kesempatan untuk memantapkan iman kita, yaitu dengan mempelajari Al-Asma'ul Husna, yaitu dengan mempelajari Al-Asma'ul Husna. Sebab kata ulama tafsir dan ulama akidah, iman seseorang tak akan sempurna kalau mereka tidak memiliki 3 ilmu sebagai penopang kesempurnaan iman. Pertama, namanya ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Yang kedua, ilmu ma'rifatun Nabi, ilmu mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami, mengetahui selok-belok agama Islam. Jadi dari 3 jenis ilmu tersebut, pertama sekali ma'rifatullah. Dan menurut kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 2 cara yang paling tepat untuk mengenal Allah. Pertama, melalui Al-Asma'ul Husna. Ini buku yang kita sedang pelajari. Terutama terhadap 99 nama Allah. Yang kedua, cara untuk mengenal Allah. Yang kedua, melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pula terbagi 2. Ada yang namanya ayat-ayat Qur'aniyah. Kita perlu pelajari tafsir Al-Quran untuk mengetahui makna ayat demi ayat. Apa kaitannya mengetahui tafsir Al-Quran? Kita akan dapat mengenal Allah. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah. Dan ayat-ayat Allah yang kedua namanya ayat kauniyah, yaitu segala ciptaan Allah kita selidiki. Ada orang yang menyelidiki bulan, bintang, matahari, luar angkasa. Ada orang yang menyelidiki alam flora, tumbuh-tumbuhan, alam fauna, alam binatang.
alam jin, alam malaikat. Semuanya itu adalah ayat-ayat kauniyah. Okey. Hal itu sudah Ustaz sebut selalu. Oleh sebab itu iman seseorang tak akan sempurna kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada satu perkataan yang semua orang tahu, apa dia? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Kita merasa sedih kalau kita tidak kenal ibu bapa, ayah kita. Apa sebab? Jasa mereka sangat banyak. Bukan saja mereka karena mereka kita lahir di atas muka bumi. Sejak kecil lagi kita diberi makan, minum, pakaian, tempat, pendidikan. Kita merasa sedih kalau tidak kenal ibu bapa yang sangat berjasa tentang kewujudan kita. Tapi ingat, mak bapak bukan pencipta hakiki. Makan, minum, pakaian, tempat yang diberi oleh ibu bapa, mereka bukan pemberi hakiki. Mereka hanya penyebab saja kita lahir. Mereka hanya menyalurkan saja nikmat dari Allah kepada kita. Kalau terhadap mak bapak kita tak tahu, tak kenal, hati merasa sedih. Lebih-lebih lagi lah kita sedih apabila kita tak kenal pencipta yang sebenar, pemberi nikmat yang sebenar, yakni Allah Azza wa Jalla. Yes. Secara mudah barangkali kita boleh fikirkan atau maklumkan pada anak-anak seperti itu, bahawa mengenal Allah itu sangat-sangat mustahak dalam beragama. Hari ini kita akan mempelajari nama Allah Al-Bari, yang sebelumnya Al-Khaliq, sebelumnya Al-Aziz, sebelumnya Al-Quddus, sebelumnya Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah Al-Bari ini, Ustaz kira, bagi kita masyarakat Islam Nusantara tak begitu familiar. Tak biasa kita dengar. Al-Bari. Tetapi sebenarnya nama Allah Al-Bari tertera di dalam Al-Quran. Tertera dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sama-sama maklum, sumber rujukan nama-nama Allah dua saja. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis yang sahih. Kita baca firman Allah tentang nama tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang Maha menciptakan. Al-Khaliq. Kita telah bahas minggu lalu. Al-Bari, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu Al-Bari. Yang membentuk rupa, Al-Musawwir. Dialah yang membentuk rupa kita
macam ini, orang lain lain pula rupanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, semua itu Allah yang cipta. Yang mempunyai al-asma'ul husna, yang semuanya kita wajib ketahui. Khasnya 99 nama Allah. Nama Allah banyak, lebih dari 99. Tapi yang wajib kita ketahui 99. Sebab ia tertera di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya dalam jumlah tersebut, dia layak masuk syurga. Oleh sebab itu, ingin masuk syurga, 99 nama Allah kita perlu pelihara. Memelihara 99 ada 3 makna. Hitung dalam jumlah 99. Yang kedua, pahami makna satu demi satu dari makna-makna tersebut. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Okey, itu semua Ustaz dah jelaskan pada mukaddimah buku ini. Sila baca dari muka surat 1 hingga muka surat 95. Lebih kurang 100 muka surat membahas tentang mukaddimah atau kaedah-kaedah mempelajari nama dan sifat Allah. Hari ini kita membahas nama Allah yang ke-18. Menurut urutan. Okey. Setelah kita tahu bahawa Al-Bari adalah salah satu daripada nama Allah, Allah sendiri yang sebut dalam surat Al-Hashr ayat 24 tadi. Nah, sekarang kita ingin berpindah kepada apa makna Al-Bari. Sebab maksud siapa yang memelihara Al-Asma'ul Husna, satu di antaranya kita perlu tahu apa makna setiap nama Allah. As-Sami, Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Hakim, Maha bijaksana. Al-Adil, Maha adil. Al-Bari pula yang Maha mengadakan, yang sebelumnya tiada. Namun demikian, Al-Bari bukan hanya membawa makna tersebut. Dia ada makna lain lagi. Nanti kita akan jelaskan. Okey. Makna Al-Bari. Menurut bahasa, Al-Bar'u mengandungi 2 makna. Al-Bar'u itu adalah sifat. Isim, ismul masdar, sedangkan nama bagi Allah pula dari Al-Bar'u menjadi Al-Bari. Al-Bar'u mengandung 2 makna. Yang pertama, Al-Bar'u dengan makna Al-Khalqu, penciptaan. Contoh, Bara'allahul khalqa wa yabra'uhum bar'a. Maknanya, Allah mencipta makhluk. Allah mencipta makhluk
Dia benar-benar mencipta mereka. Jadi bara'a mengandung makna mencipta. Satu, ini yang kita katakan mengadakan. Makna al-bar'u yang kedua, at-taba'udu an syai'in. At-taba'udu an syai'i wa khulusuhu minhu. Yang dalam bahasa kita, al-bar'u juga mengandung makna menjauhkan diri dari sesuatu. Menjauhkan diri dari sesuatu. Dan berlepas diri daripadanya. Berlepas diri daripadanya. Menjauhkan diri, melepaskan diri dari sesuatu, itu dipanggil dengan al-bar'u. Apa kaitannya Allah melepaskan dirinya dari sesuatu? Antara lain, menjauhkan dirinya, Allah menjauhkan dirinya, Allah melepaskan dirinya dari segala kekurangan, dari segala kecacatan. Itu maksudnya. Jadi maksudnya, menjauhkan diri dan membersihkan dirinya, serta selamat daripada penyakit. Allah tak pernah sakit. Selamat daripada kecacatan. Allah tidak ada cacatnya. Atau perkara yang dibenci. Allah menjauhkan diri dari perkara yang dia benci. Atau tuduhan. Membersihkan diri dari segala kekurangan. Allah hendaklah kita bersihkan dari segala kekurangan. Itu antara lain makna subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa? Daripada kekurangan, daripada keaiban, daripada kecacatan. Allah jauh daripada itu semua. Hal ini seperti dinyatakan sendiri oleh Allah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah yang cerita. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah di antara orang yang telah membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan sesungguhnya aku, kata Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ini kata-kata Nabi Ibrahim yang ingin berlepas diri daripada amalan ayahnya Azar, yang kerjayanya membuat patung untuk disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim tidak sokong. Nabi Ibrahim tidak dekati dengan kerja-kerja ayahnya, tapi Nabi Ibrahim melepaskan diri dengan makna menjauhkan diri dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh ayahnya. Berlepas diri. Berlepas diri dengan makna menjauhkan diri dari segala yang Allah murkai. Itu namanya bari. Wa innani bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan Allah, atau daripada syirik yang kamu lakukan.
Untuk pengetahuan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, Ustaz juga pernah menghadapi keadaan yang sama. Ustaz tidak segan-segan untuk menceritakan perkara ini, walaupun ia melibatkan ayah sendiri. Ayahanda Muhammad Yasin dikenal di kampung sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an, 50 tahun yang lalu, sebagai tukang raksi. Tukang raksi. Setengah orang gunakan istilah tukang rasi. Itu istilah yang digunakan di Batam. Bila ada orang yang ingin kawin, bertanya sesuatu, bagus tak kalau saya kawin dengan si Anu? Ayah, Allah yarhamu, akan tanya, siapa namamu? Taruhlah dia jawab A. Siapa nama bakal isterimu? Taruhlah jawabnya B. Lalu ayah akan raksi dengan cara-cara tertentu. Ustaz pun tak tahu. Setelah dia gabungkan dua nama tersebut, lalu dia sebut resultnya, hasilnya. Oh, bagus. Kamu dengan bakal isterimu, kalau jadi kawin, akan harmoni. Isterimu akan setia. Kamu akan punya anak. Bila datang orang lain, ditanya lagi, siapa namamu? Taruhlah namanya X. Siapa bakal isterimu? Bakal isteriku Y. Lalu diproses. Lalu disampaikan resultnya. Oh, tak elok. Lebih baik kamu jangan kawin dengan dia. Ini yang dipanggil dengan raksi. Seolah-olah mengetahui tentang masa depan couple tersebut bila jadi kawin. Begitu ayahanda Ustaz Muhammad Yasin dulunya dikenal sebagai tukang raksi. Tetapi alhamdulillah begitu balik daripada Madinah, tahu bahawa itu adalah syirik, termasuk syirik besar, sebagaimana Ustaz sebut semalam, sebagai syirkus sifat, syirik dalam sifat, mengetahui perkara gaib, mengetahui perkara future, mengetahui nasib seseorang pada masa hadapan, itu termasuk ke dalam mengetahui perkara gaib. Padahal Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, La ya'mul ghaiba man fis samawati wal ard illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib, sama ada makhluk langit atau makhluk bumi, kecuali Allah. Oleh sebab itu, apabila kita mendakwa ada manusia mengetahui perkara gaib, dia telah menyekutukan Allah dalam bab sifat. Dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya
dalam bab sifat. Allah tahu perkara ghaib, dia juga tahu perkara ghaib. Dan syirik jenis ini namanya syirkus sifat. Dia adalah salah satu jenis syirik besar dari 8 jenis syirik. Na'udzubillah min zalik. Tapi alhamdulillah berkat Ustaz berterus terang kepada ayah bahawa ini adalah syirik. Jangan teruskan ayah. Ini dosa besar. Dosa yang Allah tidak akan ampun jika kita tidak tobat kepadanya sebelum kita mati. Orang syirik, tempatnya neraka. Gara-gara perbuatan syirik, semua amal saleh kita tidak akan diterima oleh Allah. Ringkasnya, ayah merubah habis tobat. Alhamdulillah, Ustaz sebagai penyebab saja ayah dapat hidayah sehingga beliau tinggalkan habis sampai ke akar-akarnya. Segala buku-buku yang berkenaan dibakarnya. Alhamdulillah, akhirnya beliau mendapat alhamdulillah husnul khatimah. Iman yang sempurna karena terus dibimbing. Apalagi Allah berfirman pada ayat 6 dari surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Minta maaf kalau Ustaz terpaksa cerita perkara ini. Sebab teringat apa yang Nabi Ibrahim buat terhadap ayahnya Azar. Lagi teruk, dia yang membuat patung untuk menjadi sembahan kaumnya. Hadirin dan hadirat, ini yang dipanggil Nabi Ibrahim bari'un, berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh bapaknya, berbuat syirik. Sebagaimana Ustaz juga pernah lakukan, bari'un, berlepas diri daripada apa yang diamalkan oleh ayah dalam keadaan jahil sebelumnya. Akhirnya dibimbing, alhamdulillah mendorong beliau untuk taubat. Ustaz harap kita yang apa dapat mengesan saudara mara kita, terutama ibu bapa, uncle auntie, abang adik, bila terlibat dengan percaya ramalan bomo ini, tolong nasihatkan semampu yang boleh. Tak boleh kita mendiamkan diri. Sebab berdakwah kepada ahli keluarga hendaklah diutamakan sebelum kita berdakwah kepada orang lain. Okey, kita teruskan. Menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, nama Allah Al-Bari mengandung makna. Dialah Allah yang mengadakan segala sesuatu daripada tiada kepada ada sehingga menjadi wujud. Dan nama Allah Al-Bari juga membawa kepada dua kemungkinan makna. Al-Bari yang mengadakan sesuatu yang sebelumnya tiada, dia juga mengandung makna dua makna lain. Yang pertama, dialah Allah yang mengadakan segala makhluknya. Sebagaimana yang sudah termaklum sebelumnya di sisi Allah. Allah lah yang mengadakan segala makhluknya. Sebagaimana yang sudah termaklum sebelumnya di sisinya. Makna ini dapat kita dapati. Makna ini dapat kita dapati tercantum di dalam firman-Nya. Kita baca dulu. Nanti Ustaz jelaskan. Apa makna Allah mengadakan segala makhluknya sebagaimana sudah termaklum sebelumnya di sisinya? Nanti kita jelaskan. Kita baca dulu ayat.
ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi. Tidak ada satu pun bencana yang menimpa di bumi. Dan tidak pula pada dirimu sendiri. Tak ada. Tak ada satu pun bencana yang menimpa di bumi atau ke atas diri kita, melainkan telah tertulis dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi atau kepada dirimu, melainkan telah tertulis di dalam kitab. Kitab di sini maknanya Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya. Sebagaimana kita sama-sama maklum, salah satu rukun iman yang 6 adalah iman pada takdir. Apa makna takdir? Ketetapan Allah. Berdasarkan apa ketetapan Allah? Allah timpakan dunia ini dengan COVID-19. Allah baru tahu kah? Kalau COVID-19 ini melanda dunia, termasuk Malaysia, Indonesia, Allah baru tahu setelah dia menimpa. Kamu termasuk Syiah. Kamu orang Syiah. Sebab salah satu akidah Syiah dipanggil dengan Aqidatul Bada'. Aqidatul Bada' maknanya, kata orang Syiah, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, kecuali jika perkara tersebut sudah terjadi. Dan Allah tidak tahu sebelum dia terjadi. Itu namanya Aqidatul Bada'. Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Makhluk pertama yang Allah cipta adalah qalam, pen. Lalu Allah berfirman, ya qalam uktub. Wahai pen, wahai pena, tulis olehmu. Pen atau qalam bertanya, ya Rabb, maza aktub? Aku nak tulis apa? Lalu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu yang sangat luas, ilmu tentang perkara dahulu, sekarang dan future, tidak ada terselindung bagi Allah. Lalu Allah beritahu, qalam, sebagai contoh, 7 hari bulan Julai 2021, manusia yang bernama Abdullah Yasin akan mengajar secara online subjek Al-Asma'ul Husna, nama Allah Al-Bari. Lalu qalam menulis,
pada tarikh sekian Abdullah Yasin akan kawin dengan istrinya bernama itu. Dia akan memiliki 5 orang anak, 1 orang perempuan, 4 orang lelaki. Dan dia pada tahun 2021 punya cucu 13 orang. Semuanya ditulis oleh qalam. Dan dia, Abdullah Yasin, akan meninggal dunia, wafat ketika umurnya sekian. Semuanya Allah beritahu pada qalam, qalam tulis. Himpunan tulisan qalam inilah yang namanya Lauh Mahfuz. Sehingga terjadilah apa yang telah tertulis itu dalam realiti. Bukan kita reka-reka. Hari ini kita punya subjek nama Allah Al-Bari. Allah dah tahu dah. Itu maksudnya. Dia akan berlaku sebagaimana sebelum Allah menciptanya. Dan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisan qalam itu berlaku 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Itu makna Al-Bari. Ini penjelasannya. Oleh sebab itu, ada di antara keluarga kita yang dilanda oleh COVID-19. Ada keluarga kita yang mati biasa. Ada keluarga kita yang sakit kemudian sembuh. Ada yang tidak sembuh walaupun telah diusahakan. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum ia terjadi. Bukan setahun dua. Semuanya itu tertera. 50,000 tahun. Bukan sebelum manusia dicipta, bukan. 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Hadis sahih. Itu makna Al-Bari. Nah, makna yang kedua dari Al-Bari. Lihat, bila kita faham Al-Quran, itu yang membuat kita tidak panik, tidak gelisah, tetapi tenang. Tenang menghadapi. Yang penting kita berusaha jaga kesehatan, makan obat, makan vitamin, berpanas agak 20 minit, 15 minit, jam 9 pagi untuk dapat vitamin D. Namun demikian, ternyata sakit juga, mati juga. Orang beriman, dia tenang saja. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia disebabkan oleh wabak, oleh taun, maka dia mati syahid. Iman-iman seperti itu yang membuat seseorang tenang, tidak menggelabah terhadap apa saja yang menimpa. Ini yang kita coba ingin tanamkan ke dalam jiwa bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian yang dikasihi, supaya kita jadi orang yang beriman. Yang kedua yang membuat kita tenang, bila meninggal dunia tak semestinya menunggu azab dan siksaan. Sebab kita tahu, sejak dalam kubur lagi, selain azab juga ada nikmat kubur.
Bila kiamat nanti, bukan hanya ada neraka, tapi juga ada syurga. Cara-cara untuk melepaskan diri daripada azab kubur dan neraka sudah dijelaskan oleh agama melalui ayat Quran dan hadis Nabi. Oleh sebab itu kita tahu cara untuk menuju ke syurga. Allah dah beritahu. Sebagaimana semalam dalam buku ini dah disebut oleh Allah dan Rasul. Ada 12 cara atau panduan ibadat pada Allah agar ibadat kita diterima. Mengapa tak ikut? Oleh sebab itu secara kasarnya, make your choice. Pilihlah. Ingin menjadi penghuni syurga, ikuti peraturan-peraturan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi andai kata peraturan demi peraturan dari Allah dan Rasul kita abaikan indirectly, secara tidak langsung, bermakna kita booking neraka. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata terlanjur pun dulunya karena jahil, sekarang masih ada peluang dipanjangkan umur untuk tambah ilmu. Mengapa tak tambah ilmu? Maknanya Anda sendiri yang membuat pilihan. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua dan ahli keluarga termasuk orang-orang yang akan mendapat redha Allah dan selanjutnya memasuki syurganya. Yang kedua, Dialah yang membalikkan segala sesuatu. Dialah Allah yang membalikkan sesuatu. Yakni dialah yang mengadakan air, tanah, api, udara yang sebelumnya tidak wujud. Itu maknanya Allah wujudkan yang sebelumnya tiada. Air tak ada, api tak ada, angin tak ada. Kemudian dengan bahan-bahan itu dia menjadikan jisim atau beraneka ragam makhluk. Jadikan dari bahan-bahan itu binatang, tanam-tanaman, manusia, dan lain-lain. Ini sebagaimana firman Allah. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dari air kami jadikan sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia mencipta kamu dari tanah. Manusia, maknanya dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Abu Salman Al-Khattabi berkata, penggunaan lafaz al-bari khas untuk penciptaan makhluk yang bernyawa atau penggunaannya kepada makhluk yang bernyawa melebihi daripada selainnya. Kalau khalaqa mencipta juga. Tetapi yang bernyawa dan yang tak bernyawa. Seperti umpamanya Allah menyebut khaliqus samawati wal ard. Allah mencipta langit dan bumi. Betul tak? Langit tak ada nyawa, bumi tak ada nyawa, itu khaliq. Tapi kalau al-bari biasanya kepada yang bernyawa saja. Contoh, bara'allahul insan. Allah mencipta manusia. Bara'an nasam. Dia mencipta makhluk yang bernyawa. Dan tidak dikatakan bara'allahus sama wal ard. Allah mencipta langit dan bumi. Allah tak gunakan istilah bara'.
tapi khalaqa. Begitu cantik dan kayanya bahasa Arab. Itu sebabnya tafsir Quran tak akan sempurna apabila yang menafsirkan itu orang yang tak ada latar belakang bahasa Arab. Sebab Quran yang original dari bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan bahas perkara yang sangat penting, yaitu kesan iman kepada nama Allah Al-Bari. Apa dia kesan positifnya? Apa dampaknya bila kita faham dengan makna Allah, nama Allah Al-Bari? Natijah atau keyakinan insan terhadap nama Allah Al-Bari akan memberi banyak kesan positif. Ini kita telah pelajari lebih kurang 50 minit tadi. 50 minit kita kupas nama Allah Al-Bari dari beberapa angle. Kalau kita faham dan selanjutnya kita ambil pengajaran daripada nama tersebut, apa kesannya pada diri kita? Ini dia. Ada 3. Diharap ketiga-tiganya ada pada semua kita. Pertama sekali, dia, iaitu manusia itu, insan itu, iaitu kita, akan menjadi manusia yang akan tunduk dan patuh dengan sepenuh hati kepada ketentuan Allah yang telah mengadakannya yang sebelumnya tiada. Nikmat. Barangkali jemaah masih ingat nikmat yang paling utama yang setiap manusia terima daripada Allah. Pertama sekali nikmatul ijad. Nikmatul ijad maknanya nikmat mengadakan yang sebelumnya tiada. Kita sebelumnya tiada, lalu Allah adakan. Itu namanya nikmatul ijad, dari kata wujud. Betul tak kewujudan kita sekarang ni yang sebelumnya tiada? Itu namanya nikmatul ijad. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala supply, limpahkan kepada kita apa yang kita hajatkan. Makanan, minuman, pakaian, tempat, oksigen, sehingga kita segar, bernafas dengan lega. Semua ini pemberian ilahi. Ini namanya nikmatul imdad. Kalaulah kita dah tahu semua itu datang daripada Allah, betul tak semuanya itu akan mendorong kita untuk taat, berterima kasih, bersyukur kepada yang Maha Pemberi, yang Maha Mengadakan. Kita dulu tiada menjadi ada. Ibu bapa penyebab saja. Berapa banyak couple yang telah berusaha sampai mati tak dapat zuriat. Tapi Allah bagi kepada ibu bapa kita anak sekian orang, termasuk kita. Allah yang memberi kita makan, minum, pakaian, tempat, semuanya pemberian Allah. Bukan pemberian mak bapa. Mak bapa penyebab saja, penyalur saja. Karena mengenang jasa mak bapa saja, kita akhirnya buat. Patuh, taat kepada mak bapa. Nah, lebih-lebih lagi lah terhadap pencipta hakiki.
pemberi makan, minum, tempat, pakaian, oksigen yang hakiki, yakni Allah. Hendaknya kepatuhan kita lebih daripada kepatuhan kita kepada ibu bapa. Sepatutnya begitu. Itu sebabnya Allah sebut pada ayat 12 surat Muhammad, orang-orang kafir itu yang tidak berterima kasih kepada Allah, justru berbuat syirik, menyembah berhala dan lain-lain, mendakwa Allah ada anak, Uzair kata Yahudi, Isa kata Nasrani Kristian, malaikat anak-anak perempuan Allah kata musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab penyembah berhala. Apa kata Allah tentang mereka? Lihat ayat 12 surat Muhammad. Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun narul kama ta'kulul an'am. Fannaru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka berseronok, enjoy, makan minum, sama betul dengan enjoynya, seronoknya makan minum binatang. Neraka tempat kembali mereka. Apa sebab? Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak patuh kepada Allah. Mereka lebih memilih bukan Islam. Padahal Allah dah sebut. Ustaz ada sebut semalam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya dan di akhirat dia pasti jadi insan, manusia yang rugi. Itu sebabnya Allah sebut. Semalam kita sebut perkara ini. Syarat-syarat amal yang diterima, apa kata Allah? Islam. Sebab Allah sebut pada ayat amalan kebaikan orang-orang kafir di akhirat nanti bagaikan haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan angin. Tidak ada value langsung. Okey, itu kesan pertama. Bila faham nak makna al-bari, membuat kita menjadi taat dengan ketentuan Allah. Yang kedua, dia akan menjadi manusia yang menjauhkan diri dan membersihkan dirinya daripada segala larangan Allah dan segera kembali ke pangkuan Allah yang Maha Pengampun. Ustaz baca dalam surat Luqman, kalau tidak salah ayat 25. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila ibu bapakmu menyuruh kamu berbuat syirik sedangkan kamu tidak mengetahuinya, jangan kamu patuhi kehendak ibu bapakmu itu. Namun demikian, gaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Namun perintah mak bapak, walaupun mereka berjasa menjadi sebab kita ini zahir di atas muka bumi, berkat jasa mereka mendidik kita, membiayai kita, sehingga hari ini kita ada master, PhD, profesor, berkat pembiayaan mak bapak kita. Namun, bila mak bapak suruh perkara yang Allah benci, jangan patuhi mereka. Maknanya siapa yang kita patut dahulukan dalam ketaatan? Allah dulu. Baru ibu bapa. Baru kemudian. Itu sebabnya kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat. Jadi yang kedua kesimpulannya, kita akan jadi manusia
yang senantiasa menjauhkan diri dan membersihkan diri. Pertama dari syirik, yang kedua daripada bid'ah. Ini nanti kita akan jelaskan dalam buku ini, panduan ibadat berikutnya. Malah semalam kita dah sebut pun syarat amal diterima. Pertama Muslim, yang kedua ikhlas iaitu tauhid, dan yang ketiga ittiba'ur rasul, ikut cara Rasul. Sebab kita bila beramal tidak ikut cara Rasul, besar kemungkinan amal kita ditolak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rad, siapa buat amalan tidak ikut cara kami, kata Nabi, maka amalnya ditolak. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dia akan menjadi insan yang senantiasa berusaha menjauhkan diri daripada kehendak syahwat, hawa nafsu. Sebab nafsu ini selalu ditunggangi oleh syaitan untuk membawa kita ke neraka. Yang bercanggah dengan ketentuan Allah, itu biasanya nafsu. Allah suruh salat, nafsu kata, tak terus tidur. Allah beri ganjaran yang besar bila beribadat sepertiga akhir malam. Nafsu kata, lebih baik aku tidur. Allah larang berzina, nafsu ajak, dorong supaya berzina. Allah larang mencuri dan rasuah, nafsu yang ingin kaya cepat, terdorong rasuah. Allah suruh supaya orang-orang Islam saling tolong-menolong. Nafsu kata, tidak. Semata-mata didorong karena kepentingan pribadi. Biar semuanya umat hancur, asalkan diri saya selamat. Oh. Agama kata lain, nafsu kata lain. Ustaz ulang, dia akan menjadi insan yang senantiasa berusaha menjauhkan diri dari kehendak syahwat atau nafsu yang bercanggah dengan ketentuan Allah, juga terhadap syubhat, kesamaran, juga terhadap nafsu, juga terhadap fitnah syubhat, iaitu kesamaran yang bercanggah dengan perkhabaran yang datang daripada Allah, serta dari segala bentuk bid'ah yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bapa-bapa dan ibu-ibu yang baru melibatkan diri dengan majlis ilmu seperti ini. Terasa tak? Yang dulunya kita beragama ikut-ikutan, taklid buta, ikut nenek moyang. Entah ada dalilnya atau tak ada dalilnya. Dulu-dulu. Tapi dengan takdir Allah, kita dipertemukan dalam majlis-majlis seperti ini yang mengajar kita agama, akidah. Sebab Ustaz baru menjawab pagi tadi tentang pertanyaan seseorang. Pak Ustaz, kawan saya ingin belajar agama. Mana yang patut saya dahulukan? Galakkan dia belajar. Tafsir ke, hadis ke, atau macam mana Pak Ustaz? Tolong beri pencerahan. Ustaz jawab. Sebenarnya bila ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama yang kita perlu pelajari adalah akidah dulu. Ustaz jelaskan. Nabi berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi disuruh menjemput ibadah salat. Ibadat pertama dalam Islam, salat. Itu setahun sebelum hijrah, iaitu tahun ke-12.
dari kerasulan baginda. Puasa, zakat, haji itu di Madinah. Salat di Mekah, itu pun setelah 12 tahun. Nabi membimbing, tahun yang ke-12, 1 year before hijrah, baru ada salat. Pertanyaan, apa Nabi buat 12 tahun pertama? Salat belum ada, puasa belum ada, zakat, haji belum ada. Jawabnya, Nabi tanam akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimah syahadat. Itu sebab kata Ustaz, mengapa urutan rukun Islam 2 kalimah syahadat dahulu, baru salat, puasa, zakat dan haji. Ini yang perlu kita perbetulkan. Sebab banyak masih dari kalangan masyarakat Islam Nusantara yang dahulukan ibadah, yang dahulukan pakaian, yang dahulukan jangan makan ini, makan itu. Belum ditanam lagi akidah. Itu sebabnya terdapat pakcik-makcik yang tak pernah tinggal salat, puasa, tapi syirik buat juga. Bid'ah buat juga. Karena apa? 2 kalimah syahadat ini tidak mantap. Karena 2 kalimah syahadat tidak dimantapkan lebih dahulu. Itu sebabnya mengapa Ustaz tulis dari sekian banyak buku ini, pertama-tama buku tentang hakikat 2 kalimah syahadat. Buku ini kena baca dulu. Buku ini kena ajar dulu. Hakikat 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah itu apa rukunnya, apa syaratnya, apa perkara yang boleh membatalkannya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ada berapa rukunnya. Baru setelah itu amal kita diterima, salat ke puasa, sebab syarat ikhlas itu mesti orang yang mantap pengetahuannya tentang asyhadu an la ilaha illallah. Syarat kedua ikut sunnah ittiba'ur rasul itu baru mantap bila dia faham makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sila baca. Hari ini Ustaz jawab 3 soalan. Karena Ustaz jawab pendek saja. Jadi soal jawab hari ini Ustaz jawab 3 soalan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hakikat ini pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim lagi. Itu sebabnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Muhammad memang susur galurnya dari Nabi Ibrahim, dari jalur anaknya Ismail, baru dapat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim juga dari jalurnya anaknya Ishak, dapat Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Jadi Arab ini dengan Bani Israel sebenarnya cousin, sepupu saja. Dari jalur yang sama yaitu Ibrahim. Itu sebabnya di dalam tahiyat akhir kita selalu berselawat. Yang kita sambil sebut dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa Ibrahim? Karena agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan agama Nabi Ibrahim. Apalagi kedua-duanya mendapat gelaran yang sama yang tidak diperolehi oleh nabi-nabi yang lain, yaitu Khalilullah, kesayangan Allah. Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Khalilullah. Semua nabi adalah Habibullah, kekasih Allah. Tapi yang dapat gelaran kesayangan Allah, Khalilullah dalam bahasa Arabnya, hanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala suruh kita umat Muhammad
menjadikan Ibrahim itu sebagai role model, contoh teladan. Ini ayatnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Surat Al-Mumtahinah atau surat 60 ayat 4. Terjemahan. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, dari apa yang kamu sembah selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah berhala, lalu Nabi Ibrahim berlepas diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berhadapan dengan penyembah berhala. Ketika Nabi lahir, sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah yang disembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy musyrikin. Nabi juga berhadapan dengan penyembah berhala. Apa yang kedua Nabi ini katakan kepada kaumnya? Kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembahkan selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah sahaja. Kita mesti nampakkan kebencian kepada orang kafir. Bukan sebaliknya. Dengan orang kafir rangkul-rangkulan, dengan sesama Islam bermusuh-musuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, demikian penjelasan Ustaz. Ingat ya, kalau pelajaran hari ini adalah nama Allah yang ke-18. Maknanya ada 81 lagi nama Allah yang akan kita bahas melalui buku setebal 900 muka surat ini yang telah Ustaz tulis. Mudah-mudahan berguna. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami masing-masing. Dan cucurilah mereka, ya Allah, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada pagi ini kami telah didedahkan maksud sebenar nama-Mu Al-Bari. Sungguh hebat nama-Mu Al-Bari ini, ya Allah. Oleh sebab itu, berilah kami taufik-Mu, restu-Mu, dorongan-Mu untuk meyakini nama-Mu yang agung ini, sehingga memberi kesan positif kepada kami yang kerdil ini, agar senantiasa taat kepada ketetapan-Mu, dan agar kami menjauhi segala yang Engkau benci.
birahmatika ya arhamar rahimin, terutama terhadap syirik, terhadap bid'ah dan segala bentuk maksiat. Kami mengharap redha-Mu ya Allah, melebihi daripada harapan kami terhadap syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu redha-Mu dan syurga. Dan kami mohon dilindungi dari murka-Mu daripada neraka. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik. Jangan Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Oleh sebab itu, doronglah kami untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Abu Bakar As-Siddiq, sunnah Khulafaur Rasyidin lainnya, Umar, Osman dan Ali. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.